Oke, kita mulai ya. Pernah kebayang nggak ada sebuah kota yang punya tugas ganda? Nah, kita lagi ngomongin Tanjung Selor. Dia ini bukan cuma ibu kota Kabupaten Bulungan, tapi juga sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Keren kan? Tapi di balik status pentingnya itu, ada semacam tembok besar yang bikin pertumbuhannya, ya gitu deh, kayak ketahan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih ibu kota yang satu ini kayak di pause pertumbuhannya? Apa yang sebenarnya ngehalangin Tanjung Selor buat jadi kota yang lebih besar dan lebih maju? Jawabannya ternyata, lebih rumit dari yang kita kira. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Biar paham masalahnya, kita harus ngerti dulu nih, posisi uniknya Tanjung Selor. Bayangin aja, dia jadi pusat pemerintahan buat kabupaten sekaligus buat provinsi. Artinya apa? Ekspektasinya double dong, dan wajar banget kalau masyarakatnya juga pengen pembangunan yang sepadan sama statusnya itu. Dan ngomong-ngomong soal dorongan pemekaran, ini tuh bukan cerita baru loh, aspirasi ini udah kenceng banget dari tahun 2018. Jadi masyarakat di sana tuh udah konsisten banget nyuarain keinginan mereka buat lihat ibu kotanya tumbuh jadi lebih besar. Tapi, semua harapan dan aspirasi itu ibaratnya nabrak satu tembok raksasa. Dan yang bikin rumit, tembok ini bukan dibangun dari daerah, tapi kebijakannya datang langsung dari pemerintah pusat. Nah loh, apa tuh? Nah, ini dia biang keroknya. Ada sebuah kebijakan nasional yang bisa dibilang kayak neken tombol jeda buat semua usulan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia. Nggak ada kecuali. Kebijakan inilah yang kita kenal sebagai moratorium. Jadi, moratorium itu apaan sih? Gampangnya gini deh, itu tuh semacam larangan sementara. Jadi pemerintah pusat untuk saat ini mutusin buat nggak setuju dulu sama pembentukan desa baru, kecamatan baru, atau daerah otonom baru manapun. Ditunda semua. Dan jangan salah, ini bukan sekedar alasan klasik atau ngeles aja loh. Bupati Bulungan sendiri loh yang menegaskan ini. Kutipan ini nunjukin kalau hambatan regulasi ini tuh beneran serius. Jadi, pemerintah daerah itu tangannya terikat sama aturan dari pusat, dan ya mau nggak mau mereka harus jelasin apa adanya ke masyarakat. Dan dampaknya ini wah luas banget. Bukan cuma mimpi besar buat bikin kota baru aja yang mandek, tapi usulan yang skalanya lebih kecil, kayak pemekaran desa, juga ikut berhenti. Contohnya nih, desa kayak Gunung Putih dan Jelarai Raya, mereka udah ngajuin usulan, tapi ya harus menunggu. Ini nunjukin kalau semua level pembangunan itu lagi di pos, dan semuanya tergantung banget sama kemauan politik dari pemerintah pusat. Terus di tengah situasi mentok kayak gini, apa Pemdanya cuma diem aja nunggu nasib? Oh, tentu enggak. Justru mereka ngambil langkah yang cerdas banget dan proaktif. Sebuah solusi yang basisnya ilmu pengetahuan. Jadi daripada buang-buang waktu nunggu yang nggak pasti, mereka langsung gerak. Pemkab Bulungan ini ngegandeng Universitas Borneo Tarakan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya buat nyiapin fondasi ilmiah yang kuat, biar nanti pas ada kesempatan, mereka udah siap tempur. Anda mungkin mikir, loh kok jawabannya malah bikin kajian ilmiah? Kenapa nggak yang lain? Dan kenapa sih fokusnya spesifik ke kelurahan? Nah, ini pertanyaan bagus. Jawabannya ada di komposisi administrasi Tanjung Selor sekarang ini. Coba kita lihat datanya ya. Sekarang ini, Kecamatan Tanjung Selor itu cuma punya 3 kelurahan. Tapi desanya ada 6. Nah, komposisi kayak gini secara administrasi dianggap belum ideal buat sebuah wilayah yang pengen jadi kota. Jadi rasio 3:6 ini jadi tantangan tersendiri. Nah, di sini nih letak kerumitannya. Ternyata desa dan kelurahan itu diatur sama 2 undang-undang yang beda banget. Desa punya UU Desa, kelurahan diatur UU Pemda. Perbedaan hukum yang fundamental inilah yang bikin proses buat jadi kota itu jadi ribet banget secara teknis. Jadi, ini harus diberesin dulu. Jadi, apa rencana Pemda? Mereka punya 3 langkah yang sistematis banget. Pertama, bikin dulu landasan ilmiahnya lewat kajian akademik dan teknis. Kedua, pastikan kajian itu nggak cuma di atas kertas, tapi didukung sama data lapangan yang valid. Dan yang ketiga, semua hasil itu dipakai buat ngerumusin peraturan daerah atau perda. Prosesnya rapi dan terstruktur kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Kita lihat yuk gimana semua persiapan ini sebenarnya adalah investasi buat masa depan. Karena semua ini bukan buat sekarang, tapi buat satu momen penting yang ditunggu-tunggu. Nah, ini dia tujuan utamanya.
Kajian ini tuh bukan sekedar tumpukan kertas akademis loh. Anggap aja ini amunisi yang udah disiapin. Jadi begitu pemerintah pusat akhirnya ngelepas tombol jedanya atau mencabut moratorium, Kabupaten Bulungan tuh nggak perlu mulai dari nol lagi. Mereka udah punya landasan kuat buat langsung tancap gas. Jadi kenapa sih persiapan ini penting banget? Gini deh, ini tuh mengubah posisi tawar mereka. Mereka nanti nggak cuma datang buat minta izin, tapi mereka datang sambil bawa argumen ilmiah yang kuat, data yang valid, dan bahkan udah punya draft peraturan yang siap jalan. Ini kan artinya mereka udah memenuhi semua syarat yang kemungkinan besar bakal diminta sama pusat. Keren kan? Dan akhirnya kita balik lagi ke titik awal. Kenapa sih semua energi ini difokusin ke Tanjung Solor? Ya karena status gandanya itu. Sebagai wajah dari kabupaten sekaligus provinsi, penataan wilayahnya itu jadi prioritas utama. Ini penting banget buat mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik biar makin oke. Jadi, buat penutup, coba kita renungin pertanyaan ini. Lewat langkah-langkah proaktif ini, Kabupaten Bulungan nunjukin kalau mereka nggak pasrah nunggu. Mereka lagi sibuk membangun fondasi, biar pas kesempatan itu datang, mereka jadi yang paling siap. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kalau lampu hijaunya nyala, tapi kapan? Dan kayaknya mereka udah bertekad buat benar-benar siap saat momen itu tiba.